A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasya Adina. Nama saya Fahira Putri. Nama saya Nur Zawiyah. Saya Alma Supriyati. Saya Cindy Sawiyah. Yuk kita simak apa sih Museum Kebangkitan Nasional itu? Museum Kebangkitan Nasional merupakan tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukan pergerakan organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Ada Sofia dan Sofia menempati ruang sendiri terpisah dari ruang remaja karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintahan untuk membahas permasalahan terkait pembelajaran di Sofia. Salah satu dari Sofia yang berperan membela Raden Sutomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. Hermanus Roh yang menjabat pada tahun 1901 sampai 1908. Ini dia contohnya. Ada meja dan kursi dari Sofia dan di sebelah itu ada meja menerima tamu dari pemerintahan. Pendidikan bangsa Indonesia, yaitu ada Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, Raden Ajeng Kartini ini pada 1903 mendirikan sekolah untuk anak-anak gadis yang menekankan pada pendidikan, pembinaan budi pekerti, dan pembinaan karakter di Jepara. Yaitu ada Dewi Sartika pada tahun 1904 mendirikan sekolah istri yang berubah menjadi sekolah istri utama di Bandung. Dan selanjutnya itu ada Ki Hajar Dewantara pada 1922 mendirikan perguruan kebangsaan Taman Siswa yang menerapkan sistem umum yang terkenal dengan semboyan Ing Raso Sung Tulodo. Selanjutnya di sini ada ruang audiovisual di mana di sini bisa menonton sejarah-sejarah yang ada di museum ini. Museum Kebangkitan Nasional berada pada sebuah komplek bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Gedung dan megah menempati areal yang cukup luas, pernah dipergunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran Sofia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Awal berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia ini ada kaitannya dengan pemberantasan berbagai penyakit menular untuk mendidik beberapa anak bumi putra. Lambang Budi Utomo, semboyan dan lambang Budi Utomo dirancang pada tahun 1917. Semboyan Santoso Waskolo Mahajo Utomo yang nanti dengan kekuatan mencapai Utomo. Lambangnya yang pertama ada huruf B dan O, singkatan dari Budi Utomo. Yang kedua ada anak panah yang bermakna wahyu Tuhan. Yang ketiga ada bulu di sekeliling lambang huruf B dan O menjadi lambang dari masa lalu. Yang saat ini dan masa depan juga menjadi lambang perkembangan badannya, rohaninya, dan susila. Di sini selanjutnya ada pengurus Budi Utomo. Yang pertama itu Raden Sutomo yang berusia 20 tahun sebagai ketua, dan selanjutnya itu ada Muhammad Sulaiman usianya 22 tahun sebagai wakil ketua, dan selanjutnya itu ada Gundo Suwarno usianya 21 tahun sebagai sekretaris 1, dan Gunawan Mangunkusumo usianya 20 tahun sebagai sekretaris 2, dan selanjutnya itu ada Raden Aka Prodosun Dirjo usianya 21 tahun sebagai bendahara, Muhammad Saleh usianya 20 tahun sebagai wakil komisaris, dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Suwarno usianya 20 tahun sebagai komisaris juga. Tradisional.
dapat mempermudah secara khitanan dan dipercaya dapat mempermudahkan ibu yang melahirkan. Lalu di sini ada gantik dan pipisan jamu. Pasangan batu untuk menggiling atau menumbuk bahan jamu sehingga mudah diambil saripatihnya. Ada berbagai macam peralatan yang digunakan oleh pelajar Sofia. Di sini ada geolotin, yaitu alat untuk mengambil jaringan amalgam. Yang kedua ada tonsilotom, yaitu alat bantu pada operasi tenggorokan. Sonde atau proba gigi, yaitu untuk membersihkan karang gigi. Kaca mulut untuk melihat gigi atau gusi. Tar atau gunting operasi, alat bantu pada operasi tenggorokan. Ada biopsi, yaitu alat bantu pada operasi amandel. Wattendrager, yaitu alat bantu pada operasi amandel. Selanjutnya ada Wangholder, yaitu alat bantu bedah pada operasi kecil. Torpatel, yaitu alat bantu bedah pada operasi kecil. Hoffman Spiegel, yaitu alat untuk melihat bagian dalam telinga atau lampu sorot. Tang gigi, yaitu alat untuk mencabut gigi. SH, yaitu alat bantu bedah pada operasi kecil. Trocard, yaitu alat bantu pada operasi gigi. Itu tempatnya. Nah, yang pertama ini adalah tempat penyimpanan peralatan pembungkus untuk operasi seperti perban. Dan selanjutnya ini ada tempat penyimpanan jarum suntik, dan ada tempat juga tempat penyimpanan kain kasa, alat pelapis tempat tidur atau perlak. Dan di sini selanjutnya itu ada alat pendeteksi detak jantung, ada teropong, tabung tes darah, tempat penyimpanan peralatan tes darah, pinset dan alat pemulung, dan yang terakhir yaitu peralatan pengikat tangan. Di ruang Sofia, nah ini ada hasil praktek peta pelajar Sofia, sama ini juga ada hasil praktek anatomi pelajar Sofia. Di ruang kelas Sofia, pada 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Sofia atau Sekolah Pendidikan Dokter Budi Putra. Kurikulum pendidikan Sofia disamakan dengan kurikulum yang berada di Eropa. Sehingga syarat utama masuk untuk ke sekolah tersebut harus lulus dari sekolah di Eropa dan lulus ujian berhitung. Pelajar Sofia harus menguasai bahasa Belanda, dikarenakan bahasa tersebut menjadi bahasa utama dalam kegiatan pelajaran dan juga bahasa di asrama. Foto dari kelas Sofia, dan yang foto kedua foto peresmian alat kedokteran. Selanjutnya di sini, nah, di foto yang pertama itu ada foto kelas anatomi, dan yang kedua foto minum obat cacing.